ini asumsi saya, belum tentu benar. Ini asumsi bahwa sulit sekali menemukan menteri, walaupun saya tidak mengatakan tidak semua ya, tapi sulit sekali mengatakan bahwa menteri, dirjen, kepala daerah yang tidak menerima pemberian sesuatu. Masalahnya adalah ketahuan apa tidak, satu. Yang kedua, ada database apa tidak. Intelijen bergerak apa tidak. Satu lagi adalah diusut atau tidak. Nah, kemudian kasus-kasus yang bersentuhan dengan hukum administratif, ketika ada kepentingan tertentu sering ditarik ke ranah pidana. Padahal pelanggaran administratif. Ya. Nah, disinilah dibutuhkan moral penegakan hukum. Saya berkali-kali mengatakan moral penegakan hukum. Tidak hanya menghafal ansih terpenuhi 2 unsur dan terpenuhi unsur pasal, terpenuhi 2 alat bukti. Jadi moral penegak hukum, dia punya integritas yang tinggi apa tidak, rasa keadilan ada tidak dirinya, menjunjung tinggi kebenaran apa tidak, kemudian terjebak pada menzalimi orang lain demi kepentingan jabatan atau tidak. Nah, moral penegak hukum sangat penting. Nah, Bang Karni, setahu saya, ya, dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan menteri, kecuali OTT, semua aparat penegak hukum akan meminta izin presiden terlebih dahulu. Nah, saya nggak tahu apakah ada aparat hukum yang datang kepada kepada presiden yang tidak diizinkan atau semua diizinkan kalau sudah terpenuhi apa tidak. Namun ada pertanyaan disampaikan oleh publik kepada saya. Terus ramai di dalam grup WA dan diskusi. Saya kebetulan ada dalam grup orang-orang Aceh di Jakarta. Dalam grup itu diskusi, apakah kalau Nasdem saat ini masih berada dalam koalisi Indonesia Bersatu, tidak beralih kepada koalisi perubahan yang mendukung Anies, izin itu untuk memeriksa menteri akan diterbitkan apa tidak? Saya menjawab, wallahu alam bissawab. Makna wallahu alam bissawab itu hanya Allah yang tahu kebenarannya itu ya. Nah, kemudian dalam pembicaraan kasus, saya selalu merujuk kepada tempus delicti. Kapan terjadi tindak pidana? Nah, ada tindak pidana yang terjadi sudah lama dalam kasus itu. Tapi mencuatnya baru sekarang, makanya tidak boleh disalahkan 100% persepsi publik yang mengatakan bahwa wah, penegakan hukum ini sangat kuat nuansa politis. Ada kasus yang katanya, yang salah satu mau kita bahas sekarang ini, tempus delicti, jadi waktu terjadi tindak pidana 2021. Muncul, ya tempus delicti ya, yang baru dimunculkan sekarang. Orang mengatakan ada nuansa politik. Ya saya tidak mau berbantah-bantahan hal tersebut. Dan saya juga tidak ingin membandingkan zaman Pak Harto dengan sekarang. Tapi saya ingin katakan, zaman Pak Harto, ini tolong hanya dilihat zaman Pak Harto. Jangan dilihat sekarang, lihat zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto, saya sulit sekali menemukan penegakan hukum yang bersentuhan untuk membunuh lawan politik. Tapi Pak Harto juga sangat keras mengambil sikap kepada lawan-lawan politik. Kasus petisi 50, kasus surat kertas putih, ya buku putih dulu. Bagaimana Pak Harto menjauhi mereka. Bahkan sampai kemudian Pak Harto mengambil sikap bahwa kalau ada saya di acara itu, orang itu tidak boleh masuk. Nah, saya nggak tahu sekarang ada apa nggak seperti itu. Tapi zaman Pak Harto saya tidak pernah, mungkin karena cuma 3 partai politik. Ya, tidak ada pernah ketua umum partai politik atau ketua-ketua partai politik tersandera dengan kasus. Sehingga
Dulu pada saat PDI sebelum berubah menjadi PDIP, zaman Pak Harto, saya nggak tahu Mas Dedi ya, apakah ada zaman saat itu ketua partai PDI atau ketua P3 yang menjadi sandera kasus politik, saya nggak tahu Mas Dedi. Ya, kalau dulu kan zaman Soeharto Ya, manajemen korporasi negara, Pak. Oke. Jadi tidak ada mungkin partai politik terlibat korupsi karena mereka tidak bisa menyentuh birokrasi, tidak bisa mengambil keputusan di DPR. Jadi beda dengan sekarang. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya ya, Mas. Walaupun kita, nah kemudian satu lagi saya ingin katakan bahwa terkait dengan dua alat bukti untuk menetapkan seorang tersangka. Formalnya gampang mencari dua alat bukti kok. Meskipun secara materialnya bunyi di dua alat bukti itu belum tentu sepenuhnya bisa dibuktikan di depan pengadilan. Walaupun itulah pekerjaan saya dengan Pak Palmer, ya, menguji kebenaran material dari formil terpenuhi dua alat bukti. Nah, masalahnya adalah penetapan tersangka sekarang yang diuji formilnya. Kita mau bawa ke pra-peradilan, hakim pra-peradilan hanya berani menguji dua alat bukti itu. Jumlahnya sudah terpenuhi apa tidak? Nah, salah satu kekecewaan kami lawyer ini di pengadilan, kita bawa ke hakim pra-peradilan adalah ya hakim selalu melihat ya tentang terbukti apa tidak nanti dalam tahap pembuktian di sidang pengadilan. Yang penting sekarang sudah ada dua alat bukti. Nah, ya itu nanti bahkan ketika kita eksepsi, hakim mengatakan sudah masuk ke pokok perkara. Itu permasalahan-permasalahannya. Nah, biar nggak terlalu malam, Mbak Karni, ada saran saya. Ya, saran ini tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi, ke kelompok atau keuntungan-keuntungan pribadi. Saran ini hanya semata-mata untuk menyelamatkan kepercayaan publik kepada penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum ini dihujat oleh publik bernuansa politis, bernuansa kepentingan, bernuansa jegal-menjegal. Saran ini saya ingin katakan bahwa tunda dulu penegakan hukum pidana yang di dalamnya akan mudah diterjemahkan oleh khalayak bahwa penegakan hukum tersebut bernuansa kepentingan politik yang sangat kental. Jangan sekarang, kan bisa dilaksanakan di kemudian hari setelah agenda politik 2024 selesai. Kalau Anda paksakan sekarang untuk kasus-kasus pidana kepada pihak-pihak yang mudah dinuansakan, diterjemahkan ini bernuansa politik, maka jangan salahkan rakyat ketika rakyat menerjemahkan seperti itu.